mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Prodi Bahasa Indonesia di Universitas PGRI Adibuwana. Saya merupakan guru Bahasa Indonesia di SMP Islam Brawijaya Trawulan. Dalam video kali ini saya mengajar di kelas 9B dengan materi penelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks tanggapan. Dengan model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem listening atau PBL berbantuan media PowerPoint dan juga permainan word. Semoga video ujian saya ini bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah semangatnya masih terpancar di wajah kalian semua. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sehat semua? Sehat. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, silahkan ketua kelas dipimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu agar pembelajaran berjalan lancar. Berdoa mulai. Alhamdulillah ya. Kalau ada saya di sini berarti kalian siap untuk belajar materi apa? Bahasa Indonesia. Nah, sebelum ke materi, alangkah lebih baiknya jika saya mengecek kehadiran dari peserta didik. Coba dilihat kiri kanannya, adakah di antara teman kalian yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Rehan Yasir ini ya? Kenapa tidak hadir? Sakit. Ada lagi? Farel Nanda ini ya. Kenapa Farel? Sakit juga. Masih ada yang lain? Abizar. Kenapa Abizar? Sakit juga. Baik, ada 3 teman kalian yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini dikarenakan sakit ya. Kita doakan agar mereka segera sehat biar bisa berkumpul dan mengikuti pembelajaran bersama kita semua. Amin. Baik, selanjutnya masih semangat? Masih. Nah, agar lebih bersemangat lagi, masih ingat jel-jel kelas kita? Masih. Coba saya tes kalau masih ingat. Bahasa Indonesia, bahasa nomor 1, identitasku, Indonesia Jaya. Terima kasih. Semoga tetap semangat ya. Masih ingat dengan materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Masih. Kita belajar tentang apa? Teks tanggapan. Coba secara sederhana saja, adakah di antara kalian yang masih ingat apa itu teks tanggapan? Ayo, siapa? Oh ya, Satria berdiri, Sat. Satria, apa itu teks tanggapan? Teks yang memberikan penilaian. Teks yang memberikan penilaian. Silakan duduk. Ada yang lain? Ya, silakan berdiri dulu, Ainun. Teks yang berisi pujian ataupun kritikan. Boleh.
Ya, jadi benar ya apa yang dijawab oleh teman-teman kalian tadi memang benar bahwa teks tanggapan itu teks yang berisi penilaian baik itu berupa kritikan maupun pujian. Saya di sini ada yang ditanyakan? Paham? Baik, kalau paham kita lanjut ya. Pada pembelajaran hari ini kita masih tetap membahas tentang teks tanggapan, namun pada topik atau materi yang berbeda, yaitu struktur dan kaidah kebahasaan dari teks tanggapan. Sebentar. KD atau kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu menelaah struktur dan kaidah kebahasaan dari teks tanggapan. Nah, ada yang tahu untuk apa sih kita mempelajari topik ini atau materi ini? Tidak ada? Nah, kita mempelajari topik ini. Yang pertama fungsinya adalah modal dasar kalian untuk memberikan tanggapan baik itu berupa pujian maupun kritikan. Jadi kalian sebelum membuat teks tanggapan kalian harus paham dulu strukturnya itu apa, kaidah kebahasaannya itu bagaimana. Jelas? Jelas. Nah, misalnya ya di kemudian hari di antara kalian nanti ada yang menjadi apa? Komentator. Suka bola? Suka ya. Nah, biasanya kan kalau kita menonton bola ada yang memberikan komentar-komentar gitu ya. Nah, itu juga salah satu fungsi dari teks tanggapan. Jadi kita bisa memberikan komentar baik itu berupa kritikan maupun pujian. Paham? Nah, kegiatan kita pada pembelajaran hari ini secara garis besar itu ada beberapa hal. Yang pertama tadi kan sudah kita buka ya dengan doa, dengan mengecek kehadiran, ya kan? Yang kedua adalah kegiatan inti. Nanti kegiatan inti kalian adalah melakukan telaah tentang struktur dari teks tanggapan. Jadi nanti ada dua teks, silakan kalian telaah struktur dan kaidah kebahasaannya. Nanti yang terakhir kalian apa? Presentasi. Nah, pada kegiatan presentasi nanti ada yang memberikan tanggapan. Begitu. Jelas? Nah, kita balik ke struktur dan kaidah kebahasaan. Ada yang sudah belajar? Sudah. Coba kalau sudah belajar, ada yang masih ingat atau sudah tahu struktur dari teks tanggapan itu ada apa saja? Ya, silakan Andre berdiri. Menurut Andre ada konteks, penilaian dan penegasan ulang. Ada yang bisa menjawab lain selain Andre? Gimana Jasmine? Yang benar itu konteks, deskriptif, dan penilaian. Nah, siapa yang benar? Andre atau Jasmine? Jasmine. Kalian kalau masih bingung membawa HP dan buku? Nah, silakan kalian cari informasi terkait dengan struktur dari teks tanggapan, baik itu di gawai atau ponsel kalian maupun di buku. Silakan. Bagaimana? Sudah ketemu jawabannya? Sudah. Siapa yang sudah menemukan jawabannya? Ya, Fani, silakan. Menurut buku yang saya baca, strukturnya ada konteks, deskriptif, dan penilaian. Konteks, deskriptif, dan penilaian. Ada yang lain? Ya, Vivian. Menemukan hal yang sama dengan Fani sebenarnya dari internet. Dari internet. Tadi kalau Fani dari buku, kemudian kalau Vivian dari internet. Jadi memang benar ya, struktur dari teks tanggapan ada
konteks, deskriptif, dan penilaian. Jadi jawaban yang tepat tadi jawabannya Jasmine. Nah, bagaimana dengan kaidah kebahasaannya? Ada yang tahu? Ya, silakan, Mega. Biasanya kalimat aktif, tugas, bahasa penilaian, bahasa deskriptif. Ya, ada kalimat aktif, ada kata tugas, ada bahasa deskriptif, dan ada bahasa penilaian. Ibu punya permainan terkait dengan struktur dan kaidah kebahasaan dari teks tanggapan. Namanya misi SBTT, struktur bahasa teks tanggapan. Benar semua? Satria sepertinya kalah ya, Sat. Salah di nomor berapa, Sat? Salah di nomor berapa? 3. Ya, jadi yang berhasil di top skor atau papan peringkat pertama tadi Bahrul Ulum. Selamat untuk Bahrul Ulum, tepuk tangan dulu. Jadi saya lihat yang lainnya juga cukup baik ya, banyak yang benar. Namun yang menjadi peringkat pertama itu siapa yang cepat dan yang menjawab tepat. Begitu ya? Nah, sudah kita selesai untuk permainan ini, kita lanjut ke kegiatan pembelajaran selanjutnya. Kemarin kalian sudah saya beri tugas pada pertemuan sebelumnya untuk menggambar pohon di kertas manila. Sudah dikerjakan? Sudah bisa diperlihatkan kepada saya. Coba dibuka kemudian diangkat ke depan. Ya. Kalau tidak salah kemarin ada 5 ya. Ada 5 kelompok. Nah, sudah bisa diturunkan dulu di kertas manila yang sudah kalian gambari pohon tadi. Nanti tugas kalian sesuai dengan LKPD kegiatan 1, yaitu menelaah struktur dari teks tanggapan. Jadi nanti kalian tentukan, kan ada 2 teks. Yang pertama judulnya pentingnya vaksinasi bagi anak, yang kedua adalah penanganan COVID-19 di Indonesia. Masing-masing dari teks tersebut nanti kalian tentukan strukturnya yang meliputi apa tadi? Konteks. Ya, jadi ada beberapa paragraf ya dari masing-masing teks. Nanti sampai tentukan, misalkan paragraf 1 untuk bagian konteks, misal ya, seperti itu. Paham? Paham. Yang kedua atau ada LKPD kegiatan 2, yaitu menganalisis kaidah kebahasaan dari teks tanggapan. Tadi kan ada beberapa kaidah kebahasaan dari teks tanggapan, mulai dari kalimat aktif, kata tugas, bahasa deskriptif, dan bahasa penilaian. Nah, nanti di paragraf-paragraf yang ada di dalam teks, kalian tentukan mana yang termasuk kalimat aktif, mana yang termasuk kata tugas, dan seterusnya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, sebelum langkah ke tugas tersebut, silakan kalian berhitung 1 sampai 5 untuk menentukan kelompok. Mulai dari sebelah sana. 3, 4, 5, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2.
Nah, nanti yang kelompok 1 kumpul dengan kelompok 1 dan seterusnya seperti itu ya. Silakan berkumpul ini untuk kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Silakan. Silakan masing-masing dari kelompok perwakilan maju untuk mengambil LKPD dan juga teks yang akan kalian telaah. Nah, tadi kan ada tugas yang pertama menelaah struktur dari teks tanggapan, yang kedua adalah kaidah kebahasaannya. Waktu yang kalian pergunakan untuk diskusi menyelesaikan tugas ini kurang lebih saya batasi hanya 20 menit. Jelas? Ya, silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Ada yang mengalami kesulitan? Oh iya, kenapa Sat? Jadi gini ya, didiskusikan dengan kelompok kamu. Mana yang termasuk konteks? Ini kan ada 2 judul, masing-masing pasti ada konteks, deskripsi, dan penilaian. Anggap saja yang ini teks 2 dan yang ini teks 1. Nah, selesaikan dulu yang bagian teks 1, mana yang bagian konteks. Misalkan ini ya, paragraf 1 konteks, sampai taruh di sini, nanti ditempel di sini. Kemudian yang kedua deskripsi, mana yang bagian deskripsi dari teks 1, sampai tempel, dan mana yang bagian penilaian, sampai juga tempel. Gitu ya. Sudah selesai mengerjakan untuk yang pohon telah? Sudah. Baik, kalau sudah selesai silakan perwakilan kelompok dari kelompok 1 dulu ya, ditempel di depan sini. Nah, sudah tertempel semua ya, mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Nah, selanjutnya adakah yang ingin mempresentasikan hasil telaah struktur dari teks tanggapan? Saya tunggu saja dari kelompok 1, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan. Perkenalkan dulu. Salam perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Kurniadi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok 1. Teks 1, judul penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Konteks terdapat di paragraf 1. Deskripsi terdapat di paragraf 2 dan 3. Penilaian ada di paragraf 4. Teks 2, judul pentingnya vaksinasi COVID-19 bagi anak. Konteks terdapat di paragraf 1 dan 2. Deskripsi terdapat di paragraf 3 dan 4. Penilaian terdapat di paragraf 5. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kelompok 1 yang diwakili oleh Devi sudah memaparkan hasil diskusinya. Adakah dari kelompok lain yang ingin memberikan tanggapan? Ya, silakan. Dari kelompok berapa tadi? Kelompok 4, silakan berdiri, Vivian. Menurut kelompok kami, apa yang disampaikan kelompok 1 cukup baik. Kami setuju untuk jawaban yang dari 1, tapi untuk tes 2 kami mempunyai jawaban yang berbeda. Menurut kami, kompleksan dan paragraf 1 sama paragraf 2 sampai 5 merupakan deskriptif. Demikian tanggapan dari kelompok 4. Ya, itu tadi tanggapan dari kelompok 4. Kalau yang teks 1 benar ya, sesuai. Kemudian untuk yang teks kedua menurut kelompok 4, konteks ada di paragraf 1, sedangkan deskripsi ada di paragraf 2 sampai 5. Begitu? Adakah yang ingin memberikan tanggapan yang lain? Ya, silakan. Berdiri, Fajar. Oh, iya. Kalau kelompok kami lebih setuju dengan jawaban dari kelompok 1 ini. Oh ya, kelompok 3 ya? 2. Oh 2. Kalau kelompok 2 setuju dengan jawaban kelompok 1. Nah, ada 2 jawaban berarti ya. Mana yang lebih tepat? Kita lihat. Konteks, pada bagian konteks kan biasanya berisi persoalan umum. Betul atau tidak? Nah, dari paragraf-paragraf ini yang berisi persoalan umum kira-kira ada di paragraf keberapa? Coba saya ingin tahu pendapat dari kelompok 3. Kira-kira yang berisi persoalan umum ada di paragraf keberapa? Paragraf 1, tepat ya. Kalau kelompok 1 ini kan ada di paragraf 1 dan 2, berarti jawaban dari kelompok 1 ini kurang tepat. Kemudian pada deskripsi untuk teks 1 benar ya, ada di paragraf 2 dan 3. Di situ isi dari paragraf 2 dan 3 mendeskripsikan persoalan yang sedang ditanggapi. Kemudian untuk teks 2 mengatakan 3 dan 4 merupakan deskripsi. Namun kalau kita baca di paragraf 5 juga berisi deskripsi. Jadi untuk teks kedua ini tidak ada penilaian, hanya ada konteks dan deskripsi. Paham? Ya, silakan kembali Devi ke kelompokmu. Nah, dari apa yang sudah saya paparkan tadi, adakah yang bisa menarik kesimpulan atau simpulannya? Bu. Ya, Satria berdiri saat. Pada teks 1 memiliki struktur yang lengkap, yaitu konteks, deskriptif, penilaian. Sedangkan pada teks 2 kurang lengkap karena cuma ada konteks dan deskriptif. Sudah? Sudah. Ya. Jadi benar ya, pada teks 1 itu strukturnya lengkap, ada konteks, deskripsi, dan juga penilaian. Silakan duduk dulu saat. Sedangkan untuk teks 2 strukturnya tidak lengkap karena hanya ada konteks dan juga deskripsi atau deskriptif. Jadi simpulan yang disampaikan oleh Satria sudah tepat ya. Sampai di sini untuk struktur paham? Untuk struktur dari teks tanggapan ada yang ditanyakan? Baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke kaidah kebahasannya. Tadi sudah saya kasih LKPD, sudah dikerjakan? Selesai semua? Sudah difoto dan dikirim ke grup WA? Sudah ya, nanti saya cek. Nanti kelompok yang belum, nilainya saya kurangi. Selanjutnya ada yang ingin presentasi atau mempresentasikan hasil diskusi untuk yang kaidah kebahasaan LKPD kedua. Oh ya, silakan Zulfikar. Tepuk tangan dulu Zulfikar. Yang lainnya sambil
disimak di grup WA ya, apa yang disampaikan oleh Zulfikar. Hadap ke sini semua tapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan kebahasaan saya dari kelompok 4 kalimat aktif pandemi COVID di negeri bahkan dunia. Penyebaran yang sangat cepat dan eksponensial atau berlipat ganda. Pemerintah daerah dan pusat saja sulit sekali untuk menemukan titik tengah. Kata tugas, preposisi, inti dari tanggapan saya mengenai kondisi ini. Kondisi memiliki kapasitas kesehatan yang cukup. Partikel, marilah kita saling berhenti menyalahkan. Bahasa deskripsi, Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang berencana untuk mengadakan PSBB yang ketat lagi di wilayah DKI Jakarta. Baca penilaian, kalimat kritik akan ketahuan gelapnya. Kalimat pujian, kebersamaan untuk kebaikan bersama pula. Demikian presentasi dari kelompok 4 saya. Saya wakili. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disampaikan kelompok 4 yang diwakili oleh Zulfikar terkait dengan kaidah kebahasaan dari teks tanggapan yang sudah kalian peroleh tadi ya. Adakah yang ingin memberikan tanggapan dari apa yang sudah disampaikan? Ya, silakan Jaro, berdiri Jaro. Menurut saya yang dikatakan dari tepat, tapi saya memiliki yang berbeda. Iya, apa? Kalimat aktif pandemi COVID-19 tengah menghantui seluruh dunia. Itu untuk kalimat aktif ya. Kira-kira jawaban dari Jaro betul apa tidak? Betul, karena menggunakan awalan ma atau ber, ma, yaitu pada kata menghantui. Benar ya. Tadi yang disampaikan oleh Zulfikar juga sudah benar ya. Pada kalimat aktif ada kata apa saja yang menunjukkan itu kalimat aktif? Penyebarannya sangat cepat dan eksponensial atau berlipat ganda. Oh ya, satu, berlipat ganda. Kemudian Pemerintah daerah dan pusat saja sulit sekali untuk menemukan titik tengah. menemukan, dua, berarti ada ma dan juga ber. Kemudian untuk konjungsi kalian masih ingat ada apa saja? Karena. Kemudian yang. Ada lagi? Sehingga. Boleh. Untuk preposisi ada apa saja? Di, dari, ke, oleh. Kemudian yang terakhir untuk partikel ada apa saja? Lah, kah, pun. Ada yang tadi ya? Marilah, berarti ada partikel lah. Kemudian bahasa deskripsi sudah. Dan bahasa penilaian ada kalimat kritik. Apa itu? Akan ketahuan belangnya. Kemudian untuk kalimat pujian ada kebersamaan untuk kebaikan bersama pula. Tepat ya? Jawaban dari kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik, untuk kaidah kebahasaan dari dua teks tanggapan yang sudah dipresentasikan tadi, ada yang bisa menarik kesimpulannya atau memberikan simpulan? Ya, Fajar, silakan berdiri Fajar. Menurut saya pada teks kedua tidak ada kata tugas, yaitu partikelnya. Ya, silakan duduk Fajar. Jadi benar ya, pada teks kedua tidak ditemukan kata tugas yang berupa partikel. Kalau pada teks 1 tadi ada ya, marilah, ada kata lah, gitu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Paham semua? Baik, kalau sudah paham semua, silakan tempat duduknya kembali seperti semula. Baik, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Namun sebelum pembelajaran kita akhiri, saya ingin bertanya, adakah yang bisa menyimpulkan
apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini? Ya, silakan Jul. Jadi kita pelajari dari pelajaran hari ini adalah struktur teks tanggapan dan kaidah bacaannya. Ya, jadi pada pagi hari ini kita sudah mempelajari tentang apa? Struktur dan juga ya, struktur dan kaidah kebahasaan dari teks tanggapan. Yang pertama adalah struktur. Strukturnya ada apa saja? Jadi struktur dari teks tanggapan ini saya analogikan seperti sebuah pohon. Karena di dalam pohon juga memiliki bagian-bagian ya. Ada bagian daun, batang, dan juga akar. Sama dengan teks tanggapan, memiliki struktur, ada konteks, deskriptif, dan juga penilaian. Apabila salah satu bagian dari struktur itu tidak ada, maka akan menjadi sebuah teks yang tidak lengkap. Sampai di sini paham? Nah, yang kedua adalah kaidah kebahasaannya meliputi apa saja? Satu, kalimat aktif. Nah, kalimat aktif biasanya diawali dengan apa? No dan ber. Kemudian yang kedua adalah kata tugas. Kata tugas ini dibedakan menjadi 3. 1, preposisi. 2, konjungsi. 3, partikel. Jadi masing-masing ini sudah paham? Paham. Yang ketiga apa? Bahasa deskriptif, yaitu menggambarkan apa yang ditanggapi. Terakhir, bahasa penilaian. Berarti ini menilai ya, mulai dari memberikan pujian atau memberikan kritikan. Boleh juga menyampaikan persetujuan atau penolakan. Sampai di sini paham? Ada yang perlu saya jelaskan kembali? Berarti sudah selesai ya. Saya anggap kalian sudah paham semua terkait dengan struktur dan kaidah kebahasaan dari teks tanggapan. Nah, untuk selanjutnya, silakan kalian tetap belajar ya. Saya kasih tugas mengerjakan buku LKS yang ada di halaman 47. Nah, nanti kalian kerjakan di rumah, pertemuan berikutnya kita bahas ya. Nah, sambil kita membahas tugas yang saya berikan, pada pertemuan selanjutnya kita juga akan mencoba untuk menulis teks tanggapan. Jelas? Jelas. Nah, untuk di akhir pembelajaran, saya ingin bertanya, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang? Seru? Menyenangkan? Dapat dipahami dengan mudah? Apa? Dapat dimengerti? Sudah tidak ada yang lain? Tidak ya? Baik, karena pembelajaran sudah selesai, saya akhiri pembelajaran cukup sampai di sini. Semoga apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.